Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Akidah kelompok 10 akan mempresentasikan tentang aliran Mu'tazilah dan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama Sartika, ada Taufan, dan saya sendiri Tobi Zelami. Ya, dimulai. Bismillah. Sartika silakan.
Ya, selanjutnya akan dibaca oleh Taufan Agung. Berikut adalah suatu bahasan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abu Daud yang berbunyi adalah Hadatsana Hisam bin Ammar, hadatsana Walidun Muslim, hadatsana Abu Amrin, hadatsana Qatadah an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna bani Israil iftaraqat ala ihda wa sab'ina firqatan wa inna ummati sataftariqu ala si'taini wa sab'ina firqatan kulluha finnar illa wahidatan wa hiya jama'atah. Dari Anas ibni Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Bani Israel akan berkelompok menjadi 71 golongan, dan sesungguhnya umatku akan berkelompok menjadi 72 golongan. Semua adalah di neraka kecuali satu golongan, yaitu al-jamaah. Hadis tentang al-sunnah wal jamaah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Selanjutnya aliran-aliran ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama teologi al-Asy'ari. Siapa sih al-Asy'ari itu? Al-Asy'ari itu bernama lengkap Al-Asy'ari adalah Abu Al-Hasan Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdillah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Abu Musa Al-Asy'ari. Menurut beberapa riwayat, Al-Asy'ari lahir di Basyar pada tahun 2600 Hijriah atau 875 Masehi. Ketika berusia lebih dari 40 tahun, ia hijrah ke kota Baghdad dan wafat di sana pada tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Menurut Ibni Asyakir, ayah Al-Asy'ari adalah seorang yang berfaham ahlus sunnah dan ahli hadis. Nah, beliau menganut faham Mu'tazilah hanya sampai berumur 40 tahun. Setelah itu, tiba-tiba ia mengumumkan di hadapan jemaah Masjid Basyarah bahwa dirinya telah meninggalkan faham Mu'tazilah dan menunjukkan keburukan-burukannya. Menurut Ibnu Asyakir, itu dilatar belakangi karena beliau bermimpi bertemu Nabi sebanyak 3 kali. Pada malam ke-10, 20, dan 30 dalam bulan Ramadan. Dalam mimpinya itu Rasulullah memperingatkan agar meninggalkan faham Mu'tazilah dan membela faham yang telah diriwayatkan oleh beliau. Lalu dari doktrin-doktrin Al-Asy'ari ini terdapat pemikiran-pemikiran Al-Asy'ari yang paling terpenting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ialah Tuhan dan sifat-sifatnya. Dan yang kedua, kebebasan dalam berkehendak. Lanjutnya yang ketiga, akal dan wahyu dan kriteria baik dan buruk. Baik dan buruk. Yang selanjutnya, kodimnya Al-Quran. Yang selanjutnya, melihat Allah. Yang selanjutnya, keadilan. Yang terakhir, kedudukan orang yang berdosa. Jadi di antara 7 pemikiran-pemikiran Al-Asy'ari ini ialah dari 7 pemikiran ini yang menjadi pokok pemikiran Al-Asy'ari dan menjadi doktrin-doktrin teologi Al-Asy'ari. Selanjutnya doktrin-doktrin yang selanjutnya tokoh dalam teologi Al-Maturidi. Siapa sih beliau?
Al-Maturidi ini Abu Mansur. Berikut biografi Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi nama lengkapnya ialah Abu Mansur Muhammad bin Mahmud Al-Hanafi Al-Mutakallim Al-Maturidi Al-Samakhandi. Beliau dilahirkan di Maturid, sebuah kota kecil di sebuah Samarkand, wilayah Tengsosnia di Asia Tengah, daerah yang sekarang disebut Uzbekistan. Tahun kelahirannya tidak diketahui secara pasti, hanya diperkirakan sekitar pertengahan abad 3 Hijriah. Lalu ia wafat pada tahun 333 Hijriah atau 944 Masehi. Ia wafat pada Al-Maturidi hidup pada masa Khalifah Al-Mutawakkil yang memerintah pada tahun 2322 sampai 274 Hijriah atau 846 sampai 861 Masehi. Dari pokok-pokok pemikiran Al-Maturidi ini terdapat ada 9 pokok-pokok pemikiran atau doktrin teologi Al-Maturidi. Yang pertama, akal dan wahyu. Yang kedua, perbuatan manusia. Dan yang ketiga, kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Yang keempat, sifat Tuhan. Yang kelima, melihat Tuhan. Yang keenam, kalam Tuhan. Yang ketujuh, perbuatan manusia. Yang kedelapan, pengutusan Rasul. Dan yang terakhir, pelaku dosa besar. Dari semua yang tadi dijelaskan ini ialah doktrin-doktrin antara dua pokok pemikiran dari teologi Al-Asy'ari dan teologi Al-Maturidi. Selanjutnya. Oke, selanjutnya saya lanjutkan. Boleh, silakan. Oke, saya lanjutkan. Ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Pertama, Ahlussunnah wal Jamaah adalah ajaran yang pertama mempunyai adalah sifat melihat Tuhan. Yang kedua, melihat Tuhan di akhirat, perbuatan dosa besar, perbuatan manusia, perbuatan Allah, Al-Quran, kekuasaan mutlak Tuhan, dan keadilan Tuhan. Lanjut, silakan dilanjut, Sartika. Oke, metodologi pemikiran, manhaj al-fikr. Kita mencermati doktrin paham aswaja, baik dalam akidah iman, syariat, Islam, ataupun akhlak ihsan. Maka bisa didapati sebagai metodologi Islam diantaranya. Yang pertama adalah tawassut atau moderat. Tawassut adalah sikap tengah yang tidak cenderung ke kanan atau ke kiri, dan mengambil solusi yang paling baik. Tawazun adalah yang berimbang. Tawazun adalah sikap yang berimbang, harmonis, dalam mengintegrasikan dan mensinergikan dalil-dalil kebijakan hukum, pertimbangan-pertimbangan untuk memutuskan sebuah keputusan dan kebijakan prinsip, menghindari yang serba kanan dan kiri. Ta'adul atau netral adalah sikap adil dan netral dalam melihat, menimbang atau menyikapi dan menyelesaikan segala permasalahan. Apabila dalam realitasnya terjadi tafadul, keunggulan, maka keadilan menuntut perbedaan dan mengutamakan tafdil. Yang terakhir, tasamuh. Sikap toleran yang bersedia menghargai terhadap segala kenyataan, perbedaan, dan keanekaragaman baik dalam pemikiran, keyakinan, sosial kemasyarakatan, suku, bangsa, agama, tradisi, budaya, dan lain-lain. Jadi dalam metodologi pemikiran manhaj al-fikr al-aswaja ini, dia itu termasuk bisa kita simpulkan bahwa mereka ini orang yang aswaja Ahlussunnah wal Jamaah ini salah satu orang mereka adalah golongan yang bersikap sikap tengah pertama, terus berimbang, tidak ke kanan atau ke kiri, dan juga adil atau netral, dan intoleran terhadap keyakinan sosial kemasyarakatan, suku, bangsa, agama, tradisi, budaya, dan lain-lain. Oke, lanjut. Yang terakhir, tujuan-tujuan Ahlussunnah wal Jamaah. Pertama, mengajarkan ajaran Rasulullah SAW semurni-murninya. Mengikuti jejak para sahabat dalam mengambil keputusan-keputusan suatu perkara yang tidak ditemukan dalam Al-Quran dan hadis.
mengedepankan akhlakul karimah dalam setiap tindakannya. Keempat, khusus untuk golongan Aswaja di Indonesia, ingin menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang bermartabat di mata dunia yang juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ingin menjadi khairul ummah dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan ahli sunnah wal jamaah ini salah satu tujuannya mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah semurni-murninya. Jadi tidak seperti yang sebelumnya Mu'tazilah. Ajarannya ini benar-benar murni, mengikuti jejak para sahabat, mengambil keputusan seperti melakukan qiyas, ijma dan lain-lain, dan mendepankan akhlakul karimah. Oke, terima kasih. Ini saja dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridwa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.